Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aziz adalah satu di antara nama-nama Allah yang sangat agung, yang memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Secara bahasa, Al-Aziz berasal dari akar kata yang berarti kemuliaan, kekuatan, serta kekuasaan yang tidak dapat ditandingi. Allah adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tidak ada satupun kekuatan di alam semesta yang mampu mengalahkan atau melemahkannya. Sifat keperkasaan Allah ini berbeda dengan kekuasaan makhluk. Jika kekuatan manusia terbatas dan bisa lenyap dalam sekejap, kekuasaan Allah bersifat abadi dan mutlak. Dialah yang menetapkan segala urusan, memutuskan segala perkara, dan memberikan kehormatan atau kehinaan kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa ada yang bisa menghalangi. Dalam Al-Quran, nama Al-Aziz seringkali disandingkan dengan sifat lain, seperti Al-Hakim yang maha bijaksana, atau Ar-Rahim yang maha pengasih. Ini menunjukkan bahwa keperkasaan Allah senantiasa berjalan beriringan dengan hikmat dan kasih sayangnya, sehingga segala ketetapannya adalah yang terbaik bagi seluruh makhluk. Di dalam kitab suci, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat jumlah mereka dua kali mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata." Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman karena keperkasaannya yang menolong mereka. Pemahaman mendalam mengenai sifat Al-Aziz ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah yang Maha Perkasa adalah penolongnya, maka ia akan merasa tenang dan tidak akan pernah merasa gentar menghadapi tantangan hidup sebesar apapun. Rasa takutnya kepada makhluk akan sirna dan digantikan dengan rasa tunduk dan hormat yang tulus kepada Al-Aziz. Dalam sejarah Islam, kita dapat melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendapatkan pertolongan dari Allah yang Maha Perkasa di saat-saat paling sulit. Misalnya dalam peristiwa Perang Badar, di mana kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dan perlengkapannya terbatas berhasil mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat, semata-mata karena pertolongan dan keperkasaan Allah yang memberikan rasa takut pada hati musuh dan menguatkan hati kaum beriman. Selain itu, meyakini sifat Al-Aziz juga menuntut kita untuk menjadi pribadi yang mulia dan menjaga kehormatan diri. Seorang muslim yang benar-benar merasakan keagungan nama Allah yang Maha Perkasa tidak akan merendahkan dirinya dengan perbuatan maksiat atau kehinaan, karena ia tahu bahwa ia adalah hamba dari Yang Maha Kuat. Uraian mengenai Al-Aziz ini juga mencakup pesan agar kita senantiasa mencari kemuliaan dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Kemurnian hati, kejujuran, dan sikap istiqomah dalam menjalankan perintahnya, itulah jalan menuju kemuliaan yang sejati, yang merupakan pancaran dari sifat Al-Aziz. Kekuasaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Aziz juga tercermin dalam bagaimana Dia mengatur alam semesta ini dengan penuh keteraturan. Tidak ada satupun planet, bintang, atau galaksi yang keluar dari garis edar yang telah ditetapkannya. Semua tunduk pada kehendak dan keperkasaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 38, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alimi." Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa keteraturan peredaran matahari yang begitu presisi merupakan bukti nyata dari takdir atau ketetapan Allah yang memiliki sifat Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Al-Alim yang Maha Mengetahui. Keperkasaannya membuat seluruh alam semesta tunduk tanpa ada penolakan sedikit pun. Bagi seorang hamba, mengimani sifat Al-Aziz ini juga memberikan pelajaran berharga tentang hakikat kemuliaan yang sebenarnya. Banyak manusia yang mencari kemuliaan dan kekuatan di dunia ini melalui harta, jabatan, atau kekuatan fisik, namun semua itu bersifat semu dan sementara. Kemuliaan yang hakiki hanya dapat diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Al-Aziz. Allah menegaskan hal ini dalam surat Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Maka, barang siapa yang menyandarkan hidupnya, harapannya, dan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menganugerahkan kepadanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, mereka yang mencari kemuliaan dari selain Allah, dengan cara merendahkan diri di hadapan manusia atau melakukan kemaksiatan, hanya akan mendapatkan kehinaan yang nyata.
Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu bentuk pengamalan dari iman kepada Al-Aziz adalah memiliki sifat izzah, yaitu harga diri dan keteguhan prinsip sebagai seorang muslim. Sifat ini dicontohkan dengan sangat sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah gentar menghadapi penolakan, ancaman, maupun tawaran kemewahan dunia dari kaum Quraisy yang berusaha menghentikan dakwah beliau. Nabi Muhammad SAW tetap berdiri teguh dengan keyakinannya, karena beliau mengetahui dengan siogianya bahwa pelindungnya adalah Al-Aziz yang tidak akan pernah terkalahkan oleh kekuatan manapun di bumi ini. Keteguhan inilah yang kemudian menular kepada para sahabat, sehingga mereka mampu mengubah wajah dunia dengan risalah Islam yang penuh kedamaian dan keadilan. Sifat keperkasaan Allah yang terkandung dalam nama Al-Aziz juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan keadilan dan rahmat-Nya. Di dunia ini, kita sering melihat manusia yang ketika memiliki sedikit kekuasaan atau kekuatan, mereka cenderung berbuat sewenang-wenang, menindas yang lemah, dan bertindak tidak adil. Namun, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Aziz sama sekali tidak bersentuhan dengan kezaliman. Keperkasaannya adalah keperkasaan yang mutlak, namun senantiasa diiringi dengan kebijaksanaan yang sempurna dan kasih sayang yang luas. Hal ini tercermin dari bagaimana Allah seringkali menyandingkan nama Al-Aziz dengan nama Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, di berbagai tempat dalam kitab sucinya. Sebagai contoh, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 9, Allah berfirman, "Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahimu." Artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Penggabungan dua nama ini memberikan ketenangan yang luar biasa bagi hati setiap orang yang beriman. Ini adalah bukti nyata bahwa Zat yang menguasai seluruh jagat raya dengan segala keperkasaannya yang tak tertandingi, juga merupakan Zat yang sangat lembut, penuh kasih sayang, dan selalu membukakan pintu ampunan serta rahmat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Dengan memahami keserasian sifat Al-Aziz dan Ar-Rahim ini, seorang hamba akan dituntun untuk memiliki sikap pertengahan yang indah dalam hidupnya, yaitu antara rasa takut, khauf, dan rasa harap, raja'an. Kita merasa takut dan tunduk karena menyadari bahwa Allah Maha Perkasa dan tidak ada satupun makhluk yang dapat meloloskan diri dari hukuman atau ketetapannya jika kita membangkang. Namun di saat yang sama, kita dipenuhi dengan harapan yang besar karena mengetahui bahwa Al-Aziz juga merupakan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada orang-orang yang berserah diri dan bertobat. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan umatnya agar tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, sekecil apapun keadaan kita, dan sebaliknya, tidak boleh bersikap sombong atas kekuatan yang kita miliki. Beliau mendidik para sahabat untuk menyandarkan segala kekuatan batin dan fisik hanya kepada Allah, sehingga lahir generasi yang kuat secara mental namun sangat lembut dan penuh kasih sayang kepada sesama makhluk. Sifat Al-Aziz ini juga memberikan jaminan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang di atas kebatilan. Meskipun dalam pandangan manusia yang terbatas, kebatilan terkadang tampak memiliki kekuatan, kekuasaan, atau dominasi di dunia, semua itu hanyalah ujian yang bersifat sementara. Di balik semua skenario kehidupan tersebut, ada Al-Aziz yang mengendalikan segala urusan. Kebatilan tidak akan pernah memiliki kekuatan yang hakiki, karena ia tidak bersumber dari Yang Maha Perkasa. Pada waktu yang telah ditetapkannya, keperkasaan Allah akan menyingkap segala kepalsuan, dan memenangkan kebenaran serta orang-orang yang teguh berdiri di atasnya. Kesadaran akan sifat Al-Aziz juga mengajarkan kepada kita hakikat dari kerendahan hati, tawadhu. Ketika seorang hamba menyadari bahwa segala kemuliaan, kekuatan, dan kekuasaan mutlak hanya milik Allah, maka tidak ada lagi ruang di dalam hatinya untuk menyelinap rasa sombong, ria, atau takabur. Manusia yang merasa dirinya mulia dengan merendahkan orang lain sebenarnya sedang menentang sifat Al-Aziz, karena ia mencoba merampas jubah kemuliaan yang sejatinya hanya layak dikenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, kemuliaan sejati seorang hamba justru terletak pada tingkat penghambaan, ubudiyah, dan ketundukannya yang mutlak di hadapan Al-Aziz. Semakin seseorang merendahkan dirinya, bersujud, dan mengakui kelemahan serta kemiskinannya di hadapan Allah, maka Allah yang Maha Perkasa justru akan mengangkat derajatnya dan mengalirkan sebagian dari pancaran kemuliaannya, wil izzah wali, ke dalam jiwa hamba tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 26. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Artinya, katakanlah Muhammad,
Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua, bahwa kedudukan, jabatan, popularitas, dan kehormatan di dunia ini berada sepenuhnya dalam genggaman Al-Aziz. Manusia tidak memiliki kuasa apapun untuk mengangkat dirinya sendiri atau menjatuhkan orang lain tanpa izinnya. Oleh karena itu, mencari muka di hadapan manusia dengan cara mengorbankan syariat Allah adalah bentuk ilusi yang hanya akan berujung pada kehinaan. Sikap mental seperti ini sangat penting di era modern, di mana banyak manusia mengalami krisis identitas dan tekanan mental akibat terlalu bergantung pada penilaian, pujian, atau pengakuan dari sesama makhluk. Ketika seseorang memahami Al-Aziz, ia akan merdeka dari penjara ekspektasi manusia. Ia tidak akan mudah depresi ketika dihina, dan tidak akan melayang atau lupa diri ketika dipuji, karena standar kemuliaannya hanya bersandar pada ridho Zat yang Maha Perkasa. Teladan agung dalam menjaga harga diri dan keteguhan jiwa ini ditunjukkan dengan sangat indah oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah ke kota Taif. Di sana, beliau tidak hanya ditolak secara lisan, melainkan juga dilempari batu hingga terluka fisik dan batinnya. Dalam keadaan yang sangat kritis dan memilukan tersebut, malaikat penjaga gunung datang menawarkan bantuan untuk menghancurkan penduduk Taif dengan menimpakan gunung di atas mereka. Namun, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran tersebut dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Beliau justru berdoa agar keturunan mereka kelak menyembah Allah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kemuliaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW bukanlah keperkasaan yang digunakan untuk melampiaskan amarah atau membalas dendam, melainkan keperkasaan jiwa yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, dan keyakinan penuh bahwa Al-Aziz akan memenangkan risalah ini pada waktunya. Melalui pemahaman yang utuh tentang Al-Aziz, kita juga diajarkan untuk senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi masa depan. Tantangan zaman, kesulitan ekonomi, maupun ujian pribadi yang kita hadapi seringkali terasa sangat besar dan menghimpit. Namun, semua masalah itu akan terasa kecil dan ringan ketika kita menghadapkannya kepada Al-Aziz, Zat yang keperkasaannya tidak terbatas dan mampu mengubah segala kondisi dalam sekejap mata. Bagi orang-orang yang beriman, sifat Al-Aziz adalah sumber energi spiritual yang tidak akan pernah habis. Sifat ini senantiasa membisikkan ke dalam jiwa kita, bahwa kita tidak pernah sendirian, tidak pernah benar-benar lemah, dan tidak pernah kalah selama kita berpegang teguh pada tali agama Allah yang Maha Perkasa. Pengamalan dari keimanan terhadap Al-Aziz juga menuntut kita untuk memiliki keberanian yang berlandaskan kebenaran, syaja'ah. Keberanian ini bukanlah keberanian yang membabi buta, melainkan keteguhan hati untuk menyuarakan kebenaran dan membela keadilan tanpa rasa takut terhadap celaan orang yang mencela, atau ancaman dari pihak-pihak yang merasa memiliki kekuatan di dunia ini. Ketika seorang muslim menyadari bahwa Allah adalah Al-Aziz, maka ia akan mengikis habis sifat pengecut dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa batas umur, rezeki, dan keselamatan dirinya berada sepenuhnya di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Sifat inilah yang membuat para pahlawan Islam terdahulu mampu berdiri tegak menghadapi berbagai kezaliman demi menegakkan kalimat Allah. Hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras, tegas terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan karakter kaum yang dicintainya, memiliki sifat aizzah, tegas, kokoh, dan berwibawa, di hadapan orang-orang yang mengingkari kebenaran, namun sangat lembut dan penuh kasih sayang, lazillah di hadapan sesama orang yang beriman. Mereka tidak goyah oleh opini negatif atau celaan manusia, karena sandaran kemuliaan mereka langsung tertuju pada Al-Aziz. Bentuk nyata dari keteguhan jiwa ini tercermin penuh dalam pribadi Nabi Muhammad SAW
ketika beliau berhijrah ke Madinah bersama sahabat karib beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua Thur, kaum kafir Quraisy yang bersenjata lengkap telah berada tepat di mulut gua, hingga seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah kaki mereka, niscaya keberadaan Nabi Muhammad SAW akan langsung ketahuan. Melihat situasi yang sangat genting itu, Abu Bakar As-Siddiq merasa sangat khawatir atas keselamatan Rasulullah. Namun, dengan ketenangan jiwa yang bersumber dari keyakinan yang menghujam kepada Al-Aziz, Nabi Muhammad SAW menenangkan sahabatnya dengan kalimat yang diabadikan dalam surah At-Tubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketenangan dalam menghadapi situasi kritis tersebut lahir dari pemahaman yang mendalam bahwa sekira seluruh penduduk bumi berkonspirasi untuk mencelakakan hambanya, rencana itu akan hancur lebur di hadapan keperkasaan Al-Aziz. Allah kemudian menurunkan ketenangannya dan mengirimkan bala tentara malaikat yang tidak terlihat untuk melindungi mereka, hingga makar kaum Quraisy pun menemui kegagalan total. Dengan demikian, mengimani Al-Aziz mengajarkan kepada kita sebuah prinsip hidup yang sangat fundamental, bahwa tidak ada ruang bagi keputusasaan di dalam kamus hidup seorang muslim. Keperkasaan Allah yang tanpa batas senantiasa terbuka bagi mereka yang mengetuk pintunya dengan ketulusan, kepasrahan, dan usaha yang maksimal. Segala bentuk kesulitan, kesedihan, dan keterpurukan yang dialami seorang hamba hanyalah fase sementara yang dirancangnya untuk melatih jiwa agar semakin kokoh dan bersih, sehingga pada saatnya nanti, hamba tersebut layak menerima aliran kemuliaan dan pertolongan yang datang langsung dari Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sisi mendalam lain dari nama Al-Aziz yang sangat penting untuk kita renungkan adalah ketika nama yang agung ini disandingkan dengan sifat-sifat kelembutan Allah lainnya, seperti Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Di dalam Al-Quran, penyandingan ini bukanlah tanpa sebab, melainkan menyimpan rahasia pendidikan tauhid yang sangat tinggi bagi jiwa manusia. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafuru. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Penyandingan antara Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Al-Ghafur yang Maha Pengampun mengajarkan kepada kita bahwa ampunan Allah tidak lahir dari kelemahan atau ketidakberdayaannya untuk menghukum hamba yang bermaksiat. Pada umumnya, makhluk memaafkan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas, atau karena mereka takut akan dampak dari pembalasan tersebut. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa hambanya justru di tengah-tengah keperkasaannya yang mutlak. Dia mampu membinasakan seluruh pelaku maksiat dalam sekejap mata, tetapi keperkasaannya itu dihiasi dengan sifat pemaaf yang amat luas. Pancaran dari sifat Al-Aziz Al-Ghafur ini kemudian menjelma secara sempurna dalam akhlak Nabi Muhammad SAW. Peristiwa sejarah yang paling benderang menggambarkan hal ini adalah saat terjadinya peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Setelah bertahun-tahun diintimidasi, diusir, diperangi, dan disakiti oleh kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW akhirnya kembali ke kota Mekah, bukan sebagai pengungsi, melainkan sebagai panglima perang tertinggi dengan 10.000 pasukan yang siap sedia menerima perintah apapun. Di hadapan beliau, tokoh-tokoh Quraisy yang dahulu begitu sombong dan kejam kini berdiri dengan tubuh gemetar, menyadari bahwa hidup dan mati mereka berada sepenuhnya di ujung telunjuk beliau. Beliau berada dalam posisi Al-Aziz, memiliki kekuatan penuh untuk melakukan pembalasan yang sah secara hukum waris kemanusiaan. Namun, di puncak keperkasaan tersebut, Nabi Muhammad SAW justru memilih jalan pengampunan. Beliau bertanya kepada mereka, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian sekarang? Mereka menjawab, kebaikan, engkau adalah saudara yang mulia, dan putra dari saudara yang mulia. Maka beliau bersabda, pergilah, sesungguhnya kalian sekarang bebas. Kejadian monumental ini menunjukkan bahwa izah atau kemuliaan sejati yang diajarkan Islam bukanlah tentang seberapa kejam kita bisa membalas dendam ketika berada di atas angin, melainkan seberapa besar jiwa kita untuk mampu memberikan maaf justru di saat kita memiliki kemampuan penuh untuk menghukum. Selain disandingkan dengan Al-Ghafur, nama Al-Aziz juga dipadukan secara indah dengan nama Al-Wahhab yang Maha Pemberi. Perpaduan ini mengisyaratkan kekuatan mutlak di balik setiap karunia yang mengalir ke dalam kehidupan makhluk. Di dalam surah Sad ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am 'indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhabi? Artinya,
Atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi? Melalui perpaduan nama Al-Aziz dan Al-Wahhab ini, Allah memberikan ketenangan tauhid yang sangat kokoh kepada setiap hambanya yang sedang mengiba meminta pertolongan, rezeki, ataupun jalan keluar dari kesempitan hidup. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk rahmat, hidayah, kasih sayang, dan pemberian materi maupun non-materi yang datang dari Al-Wahhab dikunci rapat dan dijaga oleh kekuatan Al-Aziz. Konsekuensi iman dari pemahaman ini adalah, apabila Al-Wahhab telah menetapkan suatu pemberian atau karunia untuk diri kita, maka tidak akan ada satupun kekuatan di langit maupun di bumi, betapapun perkasanya kekuatan makhluk tersebut, yang sanggup menghalangi, merebut, atau membelokkan pemberian itu dari kita. Sebaliknya, jika Al-Aziz telah menahan sesuatu dari kita, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikannya kepada kita. Pemahaman ini membebaskan mental seorang muslim dari ketergantungan yang menghinakan kepada belas kasihan manusia, dan mengarahkannya untuk hanya mengetuk pintu rahmat Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. Sebagai kesimpulan dari seluruh uraian mulia ini, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Aziz adalah lentera jiwa yang menerangi jalan kehidupan kita. Sifat ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mendominasi sesama, melainkan tentang keteguhan prinsip dalam kebenaran, kelembutan dalam memaafkan, dan kepasrahan mutlak kepada kehendaknya. Ketika kita bersujud merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Zat yang Maha Perkasa, disitulah sejatinya kita sedang diangkat menuju derajat kemuliaan yang paling tinggi dan abadi. Semoga hati kita senantiasa dipenuhi dengan cahaya ma'rifatnya, sehingga kita melangkah di dunia ini dengan jiwa yang merdeka, penuh wibawa, dan selalu berada di bawah naungan rahmat serta kasih sayangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.